Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi untuk hari wabarakatuh. ini kita akan membahas apa namanya nutrisi ternak dasar, bab air. Bab air ini kadang memang selalu kita lupakan ya air, padahal fungsi air itu sangat vital bagi ternak ya, bagi makhluk hidup lah, terutama bagi ternak juga, pun dengan manusia. Karena di dalam tubuh makhluk hidup itu sekitaran 70%-nya adalah air. Makanya ini saya masukkan karena mungkin tahun kemarin air itu hanya dimasukkan ke dalam bagian makronutrien. Nah, untuk yang tahun ini ada pembahasan secara khusus ya. Karena mengingat pentingnya air bagi ternak. Kadang kita melupakan fungsi air. Ya, dan kadang juga kita melupakan pemberian air pada ternak, padahal itu sangat penting. Oke, ini saya share materinya. Mohon maaf, saya sambil admit ya. Ya. Oke. Saya sebelumnya mau tanya, air masuk ke dalam nutrisi nggak sih sebenarnya? Masuk sebagai nutrisi nggak air? Halo? Tidak, Pak. Siapa yang bilang tidak tadi? Pak, saya. Mana sih, siapa sih? Siapa? Ya, Pak. Reksa bukan? Reksa bukan? Kenapa, Mas? Nggih, laras, Pak. Nggih. Kenapa? Kira-kira kenapa? Air itu sifatnya netral. Netral? Oke, baik. Gini, memang ada yang beranggapan bahwa air itu tidak termasuk ke dalam nutrien. Ya. Padahal unsur air itu adalah nutrien. Oh, iya. Kan ada H sama O juga ya. Bahkan kadang air itu ada ininya, ada mineral juga kadang. Ya, kadang air itu ada mineral. Kecuali kalau misalkan ya mungkin Aquades gitu yang hasil penguapan. Tapi kan kadang air yang kita minum itu mengandung mineral ya, kadang mengandung mineral. Terlebih kalau misalkan airnya hasil dari metabolis. Nah, itu udah pasti ada nutriennya, ada C-nya juga. Oke. Baik, saya lanjut dulu. Memang ada yang beranggapan bahwa air itu harusnya masuk ke dalam nutrien. Dan air itu ada juga yang beranggapan tidak masuk ke dalam nutrien. Tapi bagi saya air itu lebih ke masuk. Ya, saya lebih berpandangan lebih ke masuk. Karena dia ada unsur kimianya. Baik, ini air adalah zat makanan yang penting. Ya, kadang kita melupakan air, padahal ini sangat urgent bagi ternak. Ya, ternak akan lebih menderita dengan hilangnya air daripada kekurangan makanan. Kok bisa? Nah, kehilangan makanan itu, ternak itu lebih bisa tahan sekitaran berapa hari ya. Untuk kehilangan makanan itu 3 atau 7 hari gitu. Sedangkan kalau air dia lebih nggak bisa tahan. Kenapa? Karena di dalam tubuh manusia itu 70%-nya hingga 75% adalah air. Ya. Nah, ini air menyusun kira-kira 75% dari jaringan-jaringan yang bebas lemak di dalam tubuh, dan air merupakan bagian yang langsung dari semua jaringan lunak di dalam tubuh. Jadi, semua bagian tubuh manusia itu pasti ada airnya. Pasti ada airnya. Ya, hampir di seluruh bagian tubuh manusia itu mengandung air. Nah, fungsi air di dalam tubuh itu untuk apa? Pertama, air diketahui sebagai substansi yang mempunyai keistimewaan sebagai pengantar panas yang sangat baik. Ya. Selain pengantar panas, dia juga penetral sebenarnya. Karena kalau misalkan kita kekurangan air, dipastikan suhu tubuh kita akan terganggu. Sama halnya dengan mobil. Mobil ketika air radiatornya itu habis, ya atau kering, bisa turun mesin mobil itu. Karena bisa panasnya itu bisa cepat, ya.
bisa kenaikan panasnya itu bisa cepat. Nah, air itu fungsinya sebagai apa? Sebagai penetral dan sebagai apa ya? Biar panasnya itu merata gitu ya, merata di seluruh bagian. Nah, fungsi dalam metabolisme memegang peranan penting. Proses metabolisme yang dimulai dari mulut hingga ke sel menempatkan air sebagai komponen terpentingnya. Ketiadaan air maka proses tersebut tidak akan berjalan. Ya karena dimulai dari mulut ya, kita memasukkan makanan, biasanya makanan itu mengandung air juga. Nah itu di situ udah peran air itu sudah sangat penting. Karena kalau tidak ada air kita makan pasti seret ya. Penyerapan di dalam saluran pencernaan pun nggak akan baik, nggak akan benar. Karena untuk penyerapan nutrien itu biar mudah, maka dia si nutriennya itu harus dilarutkan di dalam air, harus terlarutkan di dalam air baru bisa diserap oleh tubuh ya. Contohnya gini. Misal kalian ninyu itu apa? Bikin kopi, ya bikin kopi nih, bikin kopi. Kopinya jangan dulu dikasih air terus disaring. Nah, mungkin ada yang turun tapi kan enggak kayak kalau misalkan si sarinya itu enggak, kalau misalkan dia dicampurkan dulu air. Tapi nih misal kopi itu dicampurkan dengan air terus disaring, maka dia akan turun gitu. Ya, si kopinya terus si nutrisinya juga akan turun bersama air. Nah, kalau tanpa air sulit dicerna, dipastikan sulit dicerna dan sulit dimanfaatkan. Nah, air sebagai medium untuk aktivitas metabolik, ya seperti yang saya sebutkan tadi. Penyerapan nutrien itu sangat membutuhkan air, karena nutrien makro itu perlu dilarutkan dulu, ya dicerna terus dilarutkan bersama air, baru bisa diserap. Lalu air berperan dalam proses pencernaan, ya sama lah ya kayak yang tadi. Kalau di dalam metabolisme itu dia terkait dengan sirkulasi air yang sudah diserap oleh tubuh baik di dalam darah atau di dalam tubuhnya itu sendiri ya. Kayak misalkan kelebihan air ya dibuangkan lewat keringat atau lewat urin. Kalau misalkan kekurangan makhluk hidup itu akan cepat-cepat untuk minum gitu. Nah, itu prosesnya alamiah seperti itu memang. Nah, air juga diperlukan untuk pencernaan. Ya, ini untuk mencerna. Sukrosa itu dibantu dengan enzim sukrase, lalu ditambah air, biar menghasilkan glukosa dan fruktosa. Tanpa air sulit. Ya, hampir nggak bisa. Butuh air untuk memecah sukrosa yang menjadi glukosa dan fruktosa. Nah, hasil pencernaan larut dalam air dan dalam bentuk larutan, kemudian diabsorpsi ke dalam tubuh dan diangkut ke sel-sel. Karena sukrosa itu nggak bisa diserap oleh tubuh, harus dalam bentuk glukosa, baru bisa diserap ya. Nah, untuk menjadi bentuknya glukosa, maka sukrosa itu dibutuhkan enzim yang namanya sukrase dan air. Sehingga dia bisa dipecah menjadi glukosa dan fruktosa. Nah, ini udah bisa diserap oleh tubuh. Ya, tanpa air maka nggak bisa diserap. Juga hasil sisa dari metabolisme diangkut ke tempat-tempat yang sesuai di dalam tubuh untuk diekskresikan, misalnya melalui pernafasan, melalui air kencing, dan saluran pernafasan. Nah, ketika kita, istilahnya apa ya, gerah ya, kita gerah nih, maka air yang di dalam tubuh itu kan udah panas tuh, di dalam tubuh kita udah panas, maka akan dikeluarkan. Ya, karena udah ada apa namanya, gertakan dari syaraf mungkin ya. Nah, itu akan dikeluarkan lewat keringat, ya lewat keringat. Adapun kita tidak sadar lewat pernafasan, itu biar ada sirkulasi, biar ada air yang masuk dan ada yang keluar melalui air kencing juga. Nah, itu untuk penetralan suhu tubuh sebenarnya. Ya. Ketika kepanasan maka kita butuh air, ya butuh minum karena banyak juga air yang dilepaskan lewat pernafasan dan lewat keringat, ya mengeluarkan keringat, diekskresikan lewat keringat. Lalu peranan kimia ini dari air, pertama penambahan oksigen atau pengurangan hidrogen. Ya karena di dalam air itu ada O ya, ada unsur O. Lalu penambahan atau penghilangan asam fosfat atau pemecahan atau pembentukan ikatan-ikatan karbon dengan karbon. Ya memang air itu dibutuhkan untuk pemecahan-pemecahan seperti tadi ya, sukrosa jadi glukosa dan fruktosa. 4. Air juga mempunyai peranan tertentu. Sebagai contoh, air adalah bagian dari cairan sinovial, pelumas bagi pertautan tulang, dan sebagai cairan di sekitar medula spinalis dan otak.
cairan cerebrospinal, air berfungsi sebagai bantalan dari sistem saraf. Air sebagai penghantar suara di telinga dan juga termasuk dalam proses melihat. Semua organ di tubuh kita baik tubuh ternak itu dipastikan ada airnya. Kalau misalkan kita kekurangan air, maka sendi-sendi kita juga bakal ngerasa bakal kaku, bakal nggak enak. Terus mata kita juga pasti kering kalau kekurangan air. Ditambah kalau misalkan sudah gawat, ketika otak kekurangan cairan, maka itu akan berbahaya. Nah, kita lanjut aja dulu, nanti kita akan bahas berapa sekiranya kekurangan air yang bisa menyebabkan gangguan pada tubuh. Lalu sumber air untuk ternak itu pertama ada air minum yang memang bisa disediakan atau ternaknya kalau misalkan di exercise dia nyari sendiri ya airnya. Lalu air yang terkandung di dalam makanan ini sudah ada di dalam makanannya karena rata-rata memang makanan itu sudah mengandung air, termasuk konsentrat yang kering itu di dalamnya sudah ada air sebenarnya karena konsentrat itu biasanya bahan keringnya sekitaran 90% atau misal 88%, maka ada air sekitaran 12%. Kalau bahan kering konsentrat 90, maka ada air di dalamnya 10%. Itu sudah ada airnya sebenarnya ya. Nah, itu air yang ada di dalam makanan, tapi memang masih kurang. Kalau misalkan hanya diberikan konsentrat yang kandungan airnya hanya 10% tanpa dikasih air minum, ya kurang. Kita aja kalau misalkan makan nasi itu airnya lebih tinggi ketimbang dengan konsentrat. Kita aja bisa keselak ya makan tanpa minum bisa keselak, apalagi ternak dikasih konsentrat tanpa dikasih air, walah bisa keselak lama-lama ya bisa ada kesalahan dalam proses metabolismenya nanti ya, proses pencernaan dan metabolismenya. Lalu air metabolik yang didapat sebagai hasil dari oksidasi makanan. Nah, ini ketika makanan itu dicerna, nanti dia akan memproduksi air seperti halnya glukosa ya, ini glukosa ketika dibakar dengan O2 maka dia akan menghasilkan CO2 dan 6 air ya, H2O. Jadi ingat, air di dalam tubuh itu, sumber air untuk ternak itu pertama air minum, yang kedua air yang terkandung di dalam makanannya itu sendiri, terlebih kalau ruminan itu makan hijauan dipastikan airnya sangat tinggi ya, hijauan itu kandungan airnya sekitaran 88%. Bahkan ya 80% lah, jelek-jeleknya 80% ya. Lalu air metabolik, hasil dari pencernaan makanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekskresi dan kebutuhan air. Nah ini pertama keseimbangan airnya yang masuk dibanding dengan yang keluar. Banyak mana ya. Nah, misal banyak yang keluar ya kita pasti membutuhkan lebih banyak air. Kalau misalkan airnya banyak kita banyak kencing misal. Banyak mengeluarkan air atau kita banyak berkeringat ya pasti kita membutuhkan lebih banyak. Sebagai contoh, jika pertambahan air, termasuk air minum, air dalam makanan, dan air metabolik, sebanding dengan air yang hilang atau yang dikeluarkan, dikatakan bahwa ternak dalam keseimbangan air. Ya, jadi ketika yang masuk dan yang dikeluarkan itu sama volumenya, maka itu termasuk ke dalam keseimbangan air. Di dalam istilah-istilah yang dipakai dalam hubungan yang penting, keseimbangan negatif ditunjukkan bila air yang hilang melampaui air yang diambil. Sementara keseimbangan positif akan ditunjukkan dengan besarnya air yang masuk melebihi yang dikeluarkan. Nah, yang bahaya itu keseimbangan negatif. Jadi ketika yang dikeluarkan itu lebih banyak ketimbang dengan yang diminum. Terlebih ini sering terjadi di ternak-ternak yang menyusui atau ternak-ternak yang berproduksi susu. Nah, dia kan mengeluarkan susu, di dalam susu itu udah jelas ada airnya. Belum lagi air yang dia keluarkan lewat keringat. Ya. Nah, itu terutama untuk ternak-ternak yang memproduksi susu ya. Itu akan banyak sekali kebutuhan airnya karena dia juga mengeluarkan air dalam jumlah yang lebih banyak ketimbang dengan ternak-ternak yang pedaging atau ternak-ternak biasa. Baik, ini hilangnya air melalui saluran pencernaan, bentuk dan susunan makanan yang mempunyai pengaruh yang nyata. Sebagai contoh, air di dalam feses berhubungan langsung dengan jumlah feses. Walau demikian, kalau makanan berupa rumput yang kering, yang mengandung serat kasar yang tinggi akan menghasilkan kotoran yang lebih banyak dan menyebabkan air yang dikeluarkan juga lebih banyak. Hilangnya air dari dalam perut lebih rendah dibandingkan air yang disekresikan dari tubuh ke dalam saluran pencernaan melalui cairan pencernaan. Dengan kondisi yang normal, air diserap kembali ke dalam tubuh baik. Ini akan saya bahas satu-satu.
Karena ketika kita apa namanya BAB ya, atau misalkan ternak itu mengeluarkan feses-nya itu biasanya sudah mengandung air, ditambah lagi biasanya ternak bahkan manusia kalau misalkan buang air besar dipastikan bakal buang air kecil ya. Coba ada nggak kira-kira yang buang air besar tapi nggak buang air kecil? Nggak ada, Pak. Jarang. Jarang ya. Bahkan ada jokes kencing misal bayar kalau misalkan kencing 2.000, buang air besar 1.000. Misal nih masuk WC. Lalu kita masuk WC ngaku buang air besar karena bayarnya 1.000. Kira-kira bakal ditagih berapa tuh sama yang tukang WC-nya? Ngerti nggak sih? 3.000. 3.000. Benar. 3.000. Karena ketika kita meskipun ngakunya buang air besar yang bayarnya 1.000 itu udah dipastikan sama kencing juga. Ya. Baik. Karena kamu buang air besar dipastikan dia kencing juga ya. Jadi dipastikan membutuhkan air. Nah ini hilangnya air melalui air kencing ini ya dipastikan banyak sekali kehilangan air ya. Nah ini ginjal dengan pengaturan filtrasi dan kemudian proses penyerapan kembali dapat mengurangi hilangnya air menjadi seminimum mungkin atau dapat menambah besarnya pembuangan air. Nah, biasanya memang ketika ginjal itu terganggu, kita akan terus-terusan biasanya kencing. Terus yang terganggu juga, misal ada manusia yang kena diabetes ya, diabetes itu bisa memperbanyak intensitas dalam membuang air urin ya, air kencing. Lalu tetapi ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi, sebagai contoh makanan dengan kadar protein dan mineral yang tinggi menaikkan hilangnya air melalui air kencing. Mineral dapat dilarutkan secara fisiologis dan kadarnya dapat diatur bersama dengan urea. Jadi mineral itu memang mempengaruhi dari keluar dan kebutuhan air di dalam tubuh. Nah contohnya ketika ternak itu terlalu tinggi memakan makanan yang kandungan N-nya tinggi, berarti ya kandungan proteinnya tinggi, atau misal ditambah urea ya. Kadang juga ditambah garamnya itu biasanya dia lebih cepat untuk kencing ya, karena protein itu kan cepat diserap, setelah diserap maka dia sebenarnya harusnya jadi penyusun glikogen atau penyusun massa tubuh ya, massa otot protein itu. Nah, ketika protein itu kelebihan, maka protein tersebut harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan, maka akan jadi penimbunan dan itu menjadi racun bagi tubuh ya. Makanya dia harus dibuang. Nah, dibuangnya itu lewat apa ya? Lewat urin. Protein itu sebagian tinggi N ya, NH3 itu dibuang lewat urin. Lewat urin dan lewat keringat. Karena kalau nggak dibuang, maka akan menjadi penyakit bagi ternak itu sendiri ya. Akan menyebabkan keracunan. Nah itu kenapa kok ternak yang dikasih tinggi kadar N atau kadar protein itu akan banyak buang air kencing, termasuk di unggas juga. Kalau unggas buang ekskreta nantinya ya, maka dia bakal sering buang ekskreta dan ekskretanya itu memiliki NH3 yang berbau, baunya menyengat. Jika diberikan protein yang berlebih. Lalu urea merupakan hasil akhir dari metabolisme protein dari semua ternak kecuali unggas dan merupakan racun bagi saluran kencing. Jadi harus diencerkan sampai pada konsentrasi yang tak berbahaya. Memang ketika makan banyak urea atau banyak ternak itu dikasih urea atau dikasih protein yang tinggi, maka dia wajib diberikan air yang cukup. Karena kalau tidak, maka akan mengendap nanti ya. Ureanya itu, N-nya itu akan mengendap dan itu berbahaya sekali. Lalu hilangnya air melalui saluran pernafasan, ya ini udah pasti ketika kita nafas ya buang air ya. Ketika udara dikeluarkan dari paru-paru, ya jenuh dengan air. Dan sama dengan hewan yang sedang istirahat dalam lingkungan yang dingin, ada perbedaan yang nyata dengan hilangnya air. Juga peningkatan aktivitas fisik, demam, dan beberapa faktor yang dapat menambah kecepatan pernafasan. Itu semakin cepat kita bernafas, maka air yang ada di dalam tubuh itu semakin cepat hilang. Kita udah olahraga, nafasnya jadi cepat dan pendek ya. Nah itu menghasilkan air yang di dalam tubuh kita itu udah pasti cepat banyak yang keluar. Makanya kita ketika habis olahraga terengah-engah nafasnya, kita membutuhkan banyak air minum biasanya.
Lalu hilangnya air melalui kulit, nah ini keringat, melalui keringat ya. Semakin panas biasanya kita semakin banyak membutuhkan air. Nah ini kebutuhan air sudah jelas bahwa tubuh harus dapat mencukupi air untuk mengimbangi air yang hilang. Dan pemasukan air juga diperlukan untuk pembentukan jaringan-jaringan baru atau untuk membantu produksi ternak seperti produksi air susu dan telur. Ini sangat krusial fungsi air di dalam untuk ternak-ternak perah, sebenarnya perah dan petelur ya kalau ayam. Karena dia memproduksi barang yang memang kandungan airnya itu tinggi dan airnya itu dihasilkan dari yang ada di dalam tubuh induknya. Nah, makanya induknya itu perlu asupan air juga. Lalu namun penentuan kebutuhan air untuk jenis ternak pada kondisi tertentu yang sesuai nilainya terbatas bagi keperluan yang lebih umum. Baik. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi ternak terhadap kebutuhan airnya. Pertama, spesies. Unggas itu lebih sedikit kebutuhan airnya, ya. Lebih sedikit kebutuhan airnya. Metabolisme pembuangan sisa protein menjadi asam urat ini kalau diunggas dan menghasilkan air metabolik. Asam urat dikeluarkan dari tubuh tidak membutuhkan air yang banyak. Makanya unggas itu tidak kencing. Ya, karena unggas tidak kencing makanya dia itu lebih sedikit membutuhkan air ketimbang dengan ruminansia. Lalu ukuran tubuh hewan. Ya, ukuran tubuh ya pasti mempengaruhi, selain mempengaruhi kebutuhan air, ya ukuran tubuh pasti mempengaruhi kebutuhan asupan bahan kering. Lalu umur. Nah, hewan muda membutuhkan air lebih banyak karena metabolismenya lebih aktif. Hewan yang muda itu membutuhkan air lebih banyak karena metabolismenya lebih aktif. Memang pencernaannya lebih cepat, ya lebih bagus ketika masih muda itu. Sehingga dia pasti membutuhkan lebih banyak air. Nah, semakin tua metabolisme itu semakin jelek. Makanya pertumbuhan bobot badan juga semakin jelek. Lalu aktivitas fisiologi. Aktivitas akan meningkatkan panas tubuh sehingga lebih banyak air dibutuhkan. Seperti kalau misalkan ternak itu di-exercise atau diolahragakan, dipastikan membutuhkan banyak air. Lalu kondisi fisiologis, nah ini kalau misalkan kita memiliki penyakit, contohnya diare. Diare itu banyak buang air besar, disertai muntah, disertai buang air besarnya itu berair, ya si fesesnya berair, encer. Nah itu dipastikan air banyak yang terbuang. Lalu jumlah konsumsi makanan dan jumlah zat makanan dalam makanan. Ini perlu dilihat juga. Si makanannya itu berupa apa? Kandungan airnya berapa? Semakin makanan itu kering, maka kita lebih banyak membutuhkan air. Nah, misal kayak hijauan, kadang ada beberapa peternak itu banyak yang mereka hanya ngasih hijauan sehingga mereka tidak memberikan air minum kepada ternaknya. Tetap salah sebenarnya ya, tetap salah. Karena air ternak itu membutuhkan juga air yang segar sebenarnya. Nah, namun memang karena hijauan itu terlebih kalau misalkan hijauannya tidak dikeringkan dulu lalu langsung diberikan cut and carry, ya airnya sebenarnya tercukupi, namun secara perhitungan itu masih kurang. Ya, secara perhitungan masih kurang. Kalau hanya dicukupi dari makanan. Terlebih kalau misalkan ternak yang diberikan konsentrat sudah dipastikan tanpa dikasihkan air, itu pencernaannya percuma, akan jelek. Jadi perlu air tambahan. Serat meningkatkan kebutuhan air berkaitan dengan pelicin di saluran pencernaan. Karena serat itu lebih kasar ya, teksturnya lebih kasar sehingga kalau misalkan tanpa air akan lecet. Sistem pencernaannya akan lecet ternak. Protein meningkatkan kebutuhan air ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya. Kandungan garam yang tinggi meningkatkan kebutuhan air. Maka ketika ternak itu diberikan garam, maka dia harus juga diberikan air. Kalau misalkan tidak, dapat menjadi bahaya sekali untuk ternak. Ya, racun nantinya. Jadi bakal lebih banyak air yang dikeluarkan oleh tubuh kita, sedangkan yang masuk lebih sedikit. Lalu musim juga, ya, musim, suhu 5 derajat Celcius, sapi Bos Taurus kebutuhan airnya 3 kg per kilogram konsumsi bahan kering, sedangkan pada suhu 30 derajat Celcius itu membutuhkan 8 kg. Ya, semakin panas, maka semakin ternak itu membutuhkan lebih banyak air. Baik, ini tabel rata-rata kebutuhan air untuk beberapa macam ternak perharinya. Ini standar nih, penting
Ya, saya rasa ini penting biar jadi pengetahuan juga. Sapi potong yang sedang tumbuh dengan temperatur 21 hingga 27 derajat Celcius, kebutuhan airnya itu 4,7 liter ya per kilogram bahan kering. Ini jika suhunya 21 sampai 27 ya. Jika lebih dari 27, maka ini biasanya akan lebih banyak lagi ya. Nah, ini untuk semua sapi yang sedang bunting 21 sampai 27 itu 7,1, lebih dari 27 maka 8,3 kebutuhan airnya ya per liter bahan kering yang dimakan. Yang sedang menyusui 21 sampai 27 itu ditambah 0,87 liter per kilogram susu. Lebih dari 27 ya lebih banyak lagi. Gini, untuk produksi susu itu ada beberapa literatur yang menyebutkan bahwa 1 liter susu yang dihasilkan oleh sapi misalnya, maka sapi itu membutuhkan 4 liter air. Untuk memproduksi susu 1 liter, ternak itu membutuhkan 4 liter air sebagai penggantinya. Ya, karena akan banyak air yang dikeluarkan terlebih dari ke susu, terus nanti ada yang dibuang hasil dari metabolismenya ya, lewat keringat, lewat pernafasan, dan lewat urin. Jadi dia lebih banyak membutuhkan air. Nah, ini ada domba yang sedang tumbuh, ya suhunya lebih dari 20 derajat Celcius, kebutuhan airnya itu 3 liter per kilogram. Dan seterusnya ya, ini yang menyusui itu lebih banyak biasanya. Nah, bunting juga ketika bunting karena dia perlu asupan juga untuk plasenta ya. Air itu dibutuhkan untuk pembentukan plasenta. Jika kekurangan maka plasentanya akan sedikit dan kering nantinya, wah itu lebih berbahaya lagi untuk anaknya ya, untuk fetusnya lebih berbahaya nanti. Oke, lalu untuk babi ini ya, babi lebih sedikit kebutuhannya ketimbang dengan domba. Nah, ini tuh ingat ya, per kilogram bahan kering yang dimakan, bukan asfed, jadi bukan segaran. Kalau misalkan dia makannya hijauan itu kan bahan keringnya cuma 20. Nah, misal ternak itu diberikan 1 kilogram hijauan, ya berarti kan bahan keringnya cuma ada 200 gram. Ya. Jadi ternak itu makan bahan kering 200 gram. 800 gramnya adalah dia makan air sebenarnya. Kalau dia dikasih hijauan segar. Itu tinggal dihitung aja berapa liter air yang sudah ada dari hijauan ya, dan yang bahan kering yang dimakan. Nanti jika kekurangan maka perlu asupan air tambahan, air minum. Nah, ini jika ternak itu dibatasi air minumnya atau kebutuhan airnya ya. Pertama, kehilangan air 3% akan menyebabkan performa tubuh terganggu. Ini dipastikan kayak pencernaan akan terganggu, metabolisme pun akan terganggu. Kehilangan air 4-5% akan menyebabkan kelesuan dan anoreksia. Ya. Kehilangan air 4-5% akan menyebabkan kelesuan dan anoreksia. Kehilangan air 6-10% akan menyebabkan pusing dan kehilangan koordinasi tubuh. Nah, ini jika kehilangan 6-10%. Ini sangat sedikit ya. Kehilangan air 10-12% menyebabkan kematian. Ini berbahaya, sangat berbahaya. Sedangkan kehilangan lemak 100% tidak menyebabkan kematian. Kehilangan protein kurang dari 50% tidak menyebabkan kematian. Kekurangan air itu lebih berbahaya ketimbang ternak atau manusia itu kekurangan lemak atau kekurangan protein. Lebih berbahaya jika kekurangan air. Jadi air itu sangat krusial untuk makhluk hidup, terutama ternak dan manusia. Nah, sedangkan ternak itu kalau kekurangan protein, misal nih dia busung lapar ya kekurangan protein dan kekurangan nutrisi. Dia itu akan lebih tahan gitu loh. Sampai dia ternak nih misal ya, ternak sampai dia mati itu akan lebih tahan. Jika dibandingkan dengan ternak itu nggak dikasih minum misal sampai 3 hari, bisa mati. Bisa mati jika tidak diberikan minum sampai 3 hari atau tidak ada asupan air yang masuk ke dalam tubuhnya, itu bisa mati jika kekurangan nih 10-12%. Nah, namun ternak jika kekurangan protein, dia itu cuma hanya akan tidak ada pertumbuhan bobot tubuh biasanya. Atau pengurangan bobot tubuh. Dan itu bisa bertahan lama sebenarnya. Ternak itu bisa bertahan lama jika kekurangan lemak atau protein.
Namun perbedaannya gini, jika ternak itu kekurangan air, lalu dia minum air, maka akan segera pulih. Keadaan tubuhnya itu akan segera pulih. Berbeda dengan protein, kekurangan protein atau kekurangan lemak. Jika ternak itu kekurangan protein, nah untuk dicukupi lagi proteinnya itu, untuk sembuhnya itu akan lama. Sama dengan mineral. Untuk sembuhnya lagi itu akan lama. Jika misal dia kekurangan protein, atau dia busung lapar lah ya, kalau manusia nih busung lapar, berarti kekurangan nutrien di dalam tubuhnya. Lalu kita obati dengan asupan nutrien, itu untuk benernya lagi, untuk sehatnya lagi itu cukup lama. Sedangkan kalau air, ketika kita sudah dehidrasi, tinggal minum aja sebenarnya, langsung diserap, langsung pulih kembali biasanya. Nah itu perbedaannya jika ternak itu kekurangan air atau kekurangan zat nutrien yang lainnya, atau zat makanan yang lainnya ya, seperti protein, karbohidrat, atau lemak. Oke, ini cara pemberian air pada ternak. Ini yang paling kiri atas apa kira-kira namanya? Cara pemberian air minum secara apa? Apa namanya nih yang kayak gini apa? Mas Fauji apa? Mau ngomong? Kombor. Bukan, ini yang kiri atas. Yang ayam. Nipel. Oke, benar, nipel ya. Ini pemberian Sudah, Pak. menggunakan nipel. Biasanya yang menggunakan nipel ini diberikan secara apa? Ad libitum ya, terus-menerus. Ad libitum. Dia diberikan secara ad libitum atau terus-menerus. Jadi ketika ternaknya atau ayamnya pengen minum ya dia tinggal minum. Ini sudah otomatis ya, biasanya di kandang ayam yang close house biasanya. Mungkin open house ada juga. Close house, nah kelinci juga ya banyak menggunakan sistem kayak gini. Biar memudahkan kita nggak usah tiap hari atau tiap pagi dan sore itu ngasih minum. Jadi tinggal kita kasih pasang toren atau tandon air, dia akan otomatis. Nah ini yang kalau yang kanan ini pemberian secara manual. Ya, seharusnya ini dikasihnya ad libitum. Air itu memang mau ternak apapun harusnya dikasih air secara ad libitum. Jadi kapanpun dia mau itu harus ada airnya, harus bisa minum. Nah pemberiannya ini secara manual. Saya nggak tahu nih apa namanya ya, nama istilahnya kalau pemberian seperti yang kanan atas yang sapi ini. Ya tapi dia harusnya ad libitum. Tapi kadang memang kalau kayak manual kayak gini nggak ad libitum. Biasanya nggak ad libitum. Tapi kalau untuk sapi perah itu diwajibkan sekali ad libitum. Jadi biasanya ada keran di situ nanti yang otomatis dikasih baknya itu turun, maka airnya akan mengalir secara otomatis. Harusnya seperti itu kalau untuk sapi perah. Karena akan berbahaya sekali jika sapi perah itu kekurangan air. Nah, lalu yang ini tahu ini namanya secara apa? Salah restricted. Restrictors itu kan dibatasi memang ya, dibatasi. Cuman modelnya ini model apa? Modelnya model apa? Bell drinker, Pak. Bell drinker, benar. Ya, ini cara bell drinker ya. Modelnya model bell drinker. Caranya bisa restricted atau ad libitum pun bisa sebenarnya. Tapi kalau ad libitum dia harus ngecek si anak kandangnya itu atau kita yang memiliki ternaknya harus benar-benar ngecek. Ketika udah mau habis ya diisi, ketika mau habis diisi. Namun memang kelemahannya pakai kayak gini itu sering kita tuh telat ngasih air ya. Nah ini kejadian nih, saya pernah kejadian ayam kekurangan minum, ini masih pakai ini nih, waktu itu di kandangnya masih pakai bell drinker, jadi tidak terkontrol oleh anak kandangnya, itu gempar matinya banyak, beneran, saya pernah ngalamin. Ketika kerja di kandang ayam, jadi si anak kandangnya lengah ya, si air di sininya ini habis karena waktu itu memang suhunya lagi tinggi, mungkin ayam pun pengen terus-terusan minum ya, kebutuhan airnya banyak ya, harusnya lebih banyak ketika lebih panas. Airnya habis, ininya telat. Hanya berapa jam padahal telatnya. Itu gempar tuh, banyak yang mati, airnya stres ayamnya. Nah itu pentingnya, makanya di kandang ayam sekarang udah banyak yang menggunakan nipel kayak gini. Namun kekurangannya dari penggunaan nipel ini apa kira-kira? Ada kekurangannya nih, kekurangan yang mendasar dari penggunaan nipel apa? Ada yang tahu nggak? Untuk membersihkannya itu, Pak. Ayam kurang tahu, masih harus beradaptasi ketika masih DOC. Nah, kalau misalkan dia tahu, ya itu salah satu benar. Kadang ayam harus adaptasi. Kedua,
Yang kedua, sumbatan pada air. Oke, sumbatan. 3. Ada banyak soalnya. Siap. Cara membersihkannya itu, Pak. Iya sih, memang agak sulit loh untuk membersihkan. Lalu apalagi? Ada yang paling sering terjadi nih. Apabila nipel itu Membuat sekam basah ketika bocor. Itu. Paling sering adalah membuat sekamnya basah. Dia sering bocor. Persis. Soalnya. Dia tuh sering bocor. Pakai nipel tuh memang sering bocor. Jadi kita tuh harus ngecek gitu loh. Kalau misalkan ada anak kandang. Nah biasanya kan ada nipel yang di sininya ada mangkoknya harusnya. Nah itu untuk mencegah biar sekamnya itu nggak diinjek-injek lah sini ya. Nah sedangkan kalau yang bell drinker ini kadang dia tuh ngeluarin ekskreta di sini nih, di mangkok bell drinkernya itu ayam itu, makanya gampang kotor ya, gampang kotor kalau yang ini, kalau yang bell drinker kayak gini. Oke, gampang kotor terus ya menyebabkan E. coli nantinya sebenarnya kalau yang ini nih, yang menyebabkan E. coli karena kalau air udah terkena feses terus diminum sama yang lain bisa menyebabkan penyakit kolibasilosis yang diakibatkan oleh bakteri E. coli nantinya. Nah, kalau yang ini, yang kambing nih apa nih? Cara apa nih? Kelihatan nggak? Dicombor. Nah, benar. Ini cara combor ya, cara combor namanya. Jadi air itu disatukan dengan konsentrat atau dengan pakan, combor. Jadi ternak itu makan sekaligus minum. Ya ini caranya dicombor namanya. Benar. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Belum, Pak. Belum. Belum? Saya izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Kualitas air itu kan peternak itu kan kadang tidak tahu air yang dipakai itu aman untuk ternak atau bahaya untuk ternak atau tidak. Nah, kalau semisal berbahaya itu apakah ada ditambahkan biar aman gitu Pak, atau obat gitu penetral bakteri atau baik. Ini yang paling sering tuh di kandang ayam ya, karena ayam itu lebih rentan terhadap E. coli. Kita kan kadang nggak tahu ya bahwa si airnya itu biasanya kalau kandang ayam itu air bor. Nah kita nggak tahu si airnya itu bagus nggak sih kualitasnya, mengandung mengandung mineral berbahaya nggak, seperti plumbung. Plumbung itu PB itu apa sih namanya, timbal ya, yang bahaya tuh timbal. Atau dia mengandung bakteri nggak sih sebenarnya. Nah air itu akan berbahaya jika di dekat sumber air, baik itu sumur gali atau sumur bor atau sumber air apalah pokoknya yang di situ air mata air misal, dekat dengan septic tank. Tahu septic tank kan? Septic tank, tahu kan? Tempat pembuangan air besar. Tempat pembuangan feses lah, baik feses manusia atau feses ternak ya. Itu akan sangat berbahaya karena di sana sumber E. coli. Nah, kita nggak tahu karena kan kasat mata, baik itu mineral, mungkin mineral kadang ada yang berbau ya. Kalau misalkan dia mineralnya itu Fe, mengandung tinggi Fe, dia akan berbau seperti bau karat biasanya kalau tinggi Fe. Nah, yang kita nggak tahu kalau dia tinggi Pb, terus tinggi zat yang lainnya lagi gitu yang berbahaya. Kalau misalkan dikonsumsi banyak oleh tubuh, kita nggak tahu karena dia ya larut dalam air. Terlebih kalau misalkan dia mengandung bakteri, salmonella lah, terus E. coli, kita nggak tahu tuh. Karena kasat mata kan nggak tahu. Nah caranya bagaimana? Antisipasinya adalah biasanya menggunakan kaporit. Penggunaan kaporit. Kalau di kandang ayam itu biasanya direndam. Kaporitnya itu kan kaporitnya bulatan itu. Saya lupa lagi konsentrasinya itu, satu bulatan itu untuk berapa liter air saya lupa lagi. Ada perhitungannya Mas. Cuman saya lupa lagi. Karena biasanya dalam yang 1 liter itu, 1.000 liter ya, toran 1.000 liter itu dikasih kaporit satu gini nih, satu bulatan gini. Satu bulatan gini. Itu digantung biasanya.
di tornya di dalam. Nah, nanti itu untuk penetralan, salah satunya penetralan poli. Biasanya dikasihkan kaporit. Nah, seharusnya sebelum air itu didistribusikan ke dalam kandang, atau kita baru bikin kandang farm, misalnya bikin farm, kita nggak tahu kualitas airnya kayak gimana, ya dites dulu. Tes kualitas air ada, namanya apa, saya lupa nama alatnya itu. Kita baru beli kemarin di lab, baru beli untuk ngecek kualitas air, tapi itu untuk di labnya, di lab kita ya barengan sama aquacultur. Nah, itu tapi lebih dibutuhkan oleh orang aquacultur. Ya, karena seperti di kolam juga dibutuhkan itu kayak gitu. Si airnya bagus nggak, kualitasnya, pH-nya berapa. Nah, seharusnya dibuat air minum baik sapi, baik ayam, atau untuk kita sendiri juga dites dulu si airnya kualitasnya kayak gimana. pH-nya berapa? Kalau asam, asamnya sampai berapa? Kan harusnya netral, sekitaran 6,5 sampai 7 ya air itu, atau 7,5 harusnya. Nah, ini nih misal airnya ternyata keasamannya 5, 4 kan bahaya. Asam banget. Kalau misalkan basah, ya kemungkinan besar dia di situ banyak mengandung mineral. Terlebih kalau misalkan mineralnya mineral-mineral berbahaya. Kalau basahnya ada batasannya sampai berapa basahnya. Nah, misal kita mau ngecek kandungan PB, ya itu ada ngeceknya. Itu harusnya dicek dulu si air itu. Ini mengandung mineral berat enggak? Nah, misal mengandung mineral berat, bahaya. Ternak sebenarnya responnya itu lama. Ketika dia mengandung minum air yang mengandung E. coli atau mengandung mineral yang berat, itu efeknya itu lama ke dalam tubuh, tapi lama-lama bisa langsung push, langsung gitu. Jadi gempar, tertimbun. Jadi prosesnya memang lama, nggak kelihatan, efeknya nggak kelihatan, tapi lama-lama akan menjadi penyakit yang benar-benar cukup merepotkan ketika sudah benar-benar terjangkit secara terus-menerus. Jadi kalau untuk menjernihkan, kebanyakan selama ini menggunakan kaporit. Saya kurang tahu jika mungkin tawas mungkin, atau ada zat lain yang bisa menetralkan air. Tapi kalau pengen ribet, misal airnya jelek nih, tapi kita pengen ribet, ya tinggal di destilasi sebenarnya. Destilasi dijadikan aquades, kan air doang yang nguap. Mineralnya kan terendap, mineralnya akan terendap. Tapi kan itu ribet, kalau misalkan di destilasi itu ribet banget. Tapi itu lebih aman kalau destilasi. Biayanya pun ya lebih tinggi juga. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Saya Pak. Boleh, silakan. Gambar kambing itu kan, kalau semisal diterapkan pada atau domba kayak gitu, penggemukan, itu lebih efisien dalam pencomboran itu konsentrat kering atau air atau gimana, Pak? Terima kasih. Oke. Gini, kalau secara penelitian ya Mas, kebanyakan nih, yang bagus itu konsentratnya kering, disediakan air. Ya, disediakan air. Masalahnya apa? Masalahnya banyak ternak yang dia tuh nggak ngerti caranya minum. Terlebih kalau kita habis beri domba atau kambing dari peternak yang cuman ngasih hijauan. Nah, dia kan biasanya nggak mau minum. Biasanya kalau yang ternak cuma dikasih hijauan tanpa dikasih air minum tuh biasanya dia nggak doyan minum. Nah, kalau misalkan mau dikasih konsentrat, ya konsentratnya harus dicombor berarti untuk mengantisipasi dia nggak mau minum. Cara penelitian yang paling banyak lebih bagus itu menggunakan, memang dipisahkan antara konsentratnya konsentrat kering. Nanti airnya ada lagi dipisahkan. Kok kenapa kayak gitu? Karena kalau misalkan dicombor, ketika dia ada sisa, basi. Sisanya dipastikan basi. Ya misal kamu ngasih pakan konsentrat dicombor pagi, ternyata sampai sore masih ada nggak dimakan, itu akan menyebabkan basi dan akan menyebabkan si tempat pakannya itu jadi banyak mikrobanya lah nantinya, karena kan lembab. Atau kalau misalkan dikasih wadah kayak gini, ini lebih memungkinkan untuk dicombor. Kalau dari wadah plastik karena bisa dicuci, ya. Namun yang jadi masalah ketika dia nggak cepat habis, maka itu basi. Berbahaya bagi ternak nantinya, ya. Nah, kalau misalkan
dia nggak dicombor ya ternak nggak suka biasanya ya. Kalau sepengalaman saya menganut sebenarnya ya, meskipun saya mengakui bahwa penelitian itu lebih banyak yang dipisah itu lebih bagus, tapi saya lebih biasa menggunakan cara combor sebenarnya. Saya Sepakat. lebih cara kecombor kalau saya. Kenapa? Karena banyak ternak yang nggak biasa minum, banyak ternak yang nggak biasa minum. Nah, kelebihannya dicombor itu ternak kan biasa makan, terutama ini sapi ya, sapi atau kambing. Ternak itu kan biasa makan hijauan yang keadaannya itu basah atau ada airnya lah di dalamnya. Ya. Nah, maka kalau misalkan makan yang kering-kering tersendat, dia lebih berbahaya juga. Ketika dia tersendat dan nggak mau minum, bahaya. Makanya kalau saya biasanya saya dicombor. Kalau nggak dicombor, saya campurkan dengan ampas tahu. Misal kita mau ngasih konsentrat, saya campurkan ampas tahu yang tidak dikeringkan, ampas tahunya. Ampas tahu yang masih mengandung air. Nah, itu airnya nutrisinya tinggi tuh. Air ampas tahu itu harusnya jangan dibuang. Kalau misal dia dipres, airnya jangan dibuang. Buat air minum bagus itu. Air ampas tahu, kandungan vitaminnya, proteinnya pun masih ada di dalam air karena larut di dalam air. Terutama vitamin-vitamin yang larut dalam air. Kayak di air ampas tahu. Kadang kan ada orang yang beli ampas tahu airnya dipres terus dibuang. Padahal itu nutriennya cukup bagus. Kalau saya biasanya dicampur dengan konsentrat biar kadar air di dalam ampas tahu itu tidak terlalu tinggi. Nanti sewaktu-waktu ya dikasihkan air minum atau disediakan secara ad libitum air minumnya di dalam kandang. Ya. Itu, Mas. Oke. Cukup atau Ya, masih Pak. ada, Mas? Siapa tadi? Irfan bukan yang nanya? Mas Irfan? Iya, sudah cukup, Pak. Ada lagi yang mau bertanya masalah teknis? Saya. Ya, tanya silakan. Jadi gini, dalam dunia perdombaan ya Pak, kan, ketika air ampas atau air kedelai itu namanya manyon ya Pak kalau di sini. Nah, apa manyon namanya? itu manyon. Terus? Manyon. Nah, manyon itu ketika terlalu lama akan pagi aja, seumpama pagi itu kalau sore itu biasanya sudah asam. Nah, caranya agar diasam gimana Pak? Karena tadi yang disampaikan Bapak juga saya terapkan, ketika pakan yang sudah dicampur dengan air atau akan dicampurkan ketika sisa itu udah basi Pak, asam. Dan kalau sampai 2 hari itu sudah berjamur. Seperti itu. Nah, cara mengendalikan rasa asam itu gimana Pak? Sulit, Mas. Sulit air itu. Nih, misal mau dibuat silase pun, silase yang tinggi kandungan airnya biasanya gagal. Silasenya gagal. Kalau misalkan terlalu tinggi kandungan air pun sulit. Kalau saya biasanya gini, saya caranya nih, kalau misalkan si ampas tahunya itu mau saya press atau mau saya jadikan penyusun konsentrat, berarti kan mau nggak mau airnya dibuang, bener nggak? Karena si ampas tahunya halus dalam keadaan kering, ya kan? Nah, Ya, makanya biar 70%. biar cepat kering, dipres. Nah, airnya itu kan kalau dibuang sayang tuh. Nah, kalau saya dicampur dengan dedak, si airnya campur dengan dedak sampai si dedaknya itu ya lembab. Si airnya itu lembab, di dalam dedak itu lembab. Habis itu dikeringkan. Maka itu insya Allah akan ada peningkatan nutrien di dalam dedak. Habis itu dikeringkan. Itu akan menyebabkan si nutrien-nutrien yang ada di dalam air itu terserap oleh dedak. Ya dedaknya kan nanti dikeringkan lagi ya bakal kering. Itu tapi jangan basahnya itu jangan cemek, tapi lembab gitu loh. Jadi kalau misalkan dalam 1 liter si airnya ya dedaknya mungkin 1 liter juga atau misalkan 2 liter gitu sampai nggak terlalu basah. Kalau dipres tuh nggak keluar air, sampai kalau misalkan dipres dia nggak keluar air. Pakai dedak ditangkap. Itu salah satu cara tuh. Kalau saya biasanya. Karena sayang kalau dibuang itu nutrisinya tinggi. Kalau nggak pakai dedak, pakai onggok biasanya. Pakai onggok atau pakai tepung gaplek. Tepung gaplek kan nutriennya rendah ya.
kayak proteinnya kan paling 3% atau 4% gitu dari singkong itu. Nah, itu caranya biar ningkat nutrien yang ada di tepung gaplek atau di onggok atau di dedak, maka nangkep air itu. Dari apa namanya? Kedelai. Ada lagi nggak? Itu rahasia tuh sebenarnya. Banyak orang yang nggak tahu. Rahasia kita bersama, Pak. Itu banyak orang yang nggak tahu sebenarnya. Tapi nah gini, Pak, yang agak sulit lagi itu gini, efisien. Saya pernah menerapkan hal seperti itu, Pak, tapi nggak efisien banget, Pak, soal waktu memang. Memang. Di situ peternakan Indonesia di teknis itu, penerapan di teknis. Nah, satu, rasa kreativitasnya kurang. Yang kedua, efisiensi terhadap waktu itu yang kita belum bisa seperti di negara-negara maju, Pak. Yang saya sayangkan di Indonesia seperti itu, dan penggunaan sapronak. Nah, sapronak di situ yang kurang bisa kita terapkan secara maksimal. Ya. Mungkin seperti itu, Pak. Memang ya ribet aja sih, kayak misal ampas tahu itu harus dipres dulu, airnya disatukan dengan dedak, ya cukup memakan waktu, memang cukup memakan waktu. Tapi kalau misalkan kita dalam skalanya lebih banyak, itu akan akan kerasa lah hasilnya sebenarnya ya. Karena akan ada peningkatan di dedaknya nanti, akan ada peningkatan. Nah, misal kita ternaknya sedikit, nggak banyak ya, misal 10 ekor atau 20 ekor, ya ampas tahu yang basah itu tinggal dicampur dedak aja, langsung dikasihkan ke ternak. Atau ampas tahu yang basah, yang seger, baru dari pabrik, campur dengan konsentrat, 1:1, itu udah cukup. 1:1 atau 1:2 bisa. 2-nya konsentrat, 1-nya ampas tahu. Berikan kepada ternak itu udah top pokoknya. Udah top. Oke. Ada yang lebih bagus sebenarnya dari ampas tahu itu, sisa rendeman buat tempe itu loh, kulit kacang yang direndam. Nah, itu namanya, Pak. Itu saya nggak ngerti sebenarnya kenapa. Karena secara nutrien, dia lebih rendah dari ampas tahu. Kandungan nutriennya, proteinnya. Ya seratnya tinggi, tapi memang proteinnya ya tinggi juga, tapi nggak lebih bagus dari ampas tahu. Cuman yang saya rasakan, perbedaan ke pertumbuhan bobot badan si ternak itu berbeda sekali. Berbeda. Kulit ari kacang kedelai itu bagus banget. Bagus banget. Terlebih kalau misalkan kalian mau ternaknya itu domba tangkas atau domba adu kayak domba Garut, itu sangat-sangat akan memberikan pengaruh yang sangat nyata gitu, terhadap pertumbuhannya. Karena saya nggak tahu ya ada apa di dalamnya, saya nggak tahu, mungkin ada asam amino yang langsung menjurus ke pembentukan otot sepertinya. Maka ototnya itu jadi keras dan kokoh lah pokoknya, bagus. Itu kayaknya pernah saya bahas di ilmu bahan pakan sih kayaknya, masalah ini. Oke. Cukup ya, ada lagi nggak? Ini mahasiswa 2019 yang mana nih? Yang nanya lah, tolong. Yang kompor itu, Pak. Hah? Kalau tetangga saya itu kan memberikan komboran itu ketika malam hari ya, Pak. Tapi kalau ketika saya misalnya makan sebelum tidur tuh, pas paginya tuh perutnya tuh kayak gimana gitu, Pak. Kira-kira pemberian kompor tuh yang baik itu pagi, siang. Ya. Kalau saya pagi, Mas. Jadi yang bagus untuk pemberian konsentrat itu sebenarnya disatukan dengan hijauan. Pemberian konsentrat yang bagus itu, jadi pakan yang bagus itu pemberiannya adalah secara fit komplit sebenarnya. Yang paling bagus. Jadi antara konsentrat dengan sumber serat atau hijauan itu disatukan, diberikan kepada ternak. Nah, itu yang paling bagus berbarengan. Jadi nanti pertumbuhan mikrobanya pun akan seimbang. Karena kalau misalkan hanya dikasihkan konsentrat yang dicampur air, misal di kompor, itu akan mempercepat proses pengasaman di dalam rumen. Akan menyebabkan asidosis dan kembung. Dipastikan akan menyebabkan asidosis dan kembung, kejang nanti si ternaknya. Bisa blot, terus bisa kejang kalau asidosis ya. Makanya dia harus dicampur dengan hijauan. Hijauan itu sebagai penetral, karena dia ketika makan hijauan, si ternak itu mengunyah, menghasilkan saliva. Nah, salivanya itu sebagai buffer, sebagai penetral asam. Sebagai penetral asam untuk di dalam rumennya gitu.
Makanya diperlukan hijauan. Nah, tapi kadang memang ada beberapa ternak yang nggak mau seperti itu. Jadi kalau misalkan hijauan ya hijauan aja. Kalau misalkan konsentrat ya konsentrat aja. Caranya bagaimana? Ini SOP di Balai Perbibitan Domba Garut di Kabupaten Garut ya. Balai perbibitannya nih populasinya 1.600 di sana. Saya penelitian di sana dan saya terapkan SOP-nya di kandang saya dan itu cukup bagus lah hasilnya. Jadi misal nih dalam sehari ternak itu misal dikasih taruhlah hijauannya 3 kilo misal ya. Ini domba 15 kilo atau 16 kilo lah. Misal hijauannya 3 kilo, konsentratnya 300 gram misal ya, 300 gram. Cara saya adalah pagi itu si ternak diberikan seperempat bagiannya. Seperempat bagian dari hijauannya, berarti kalau seperempat bagian ya sekilo kurang lah ya, sekilo kurang itu berapa tuh? Ya sekitar 800 mungkin ya, 800 gram itu pagi. Seperempat bagian dari hijauan itu diberikan dulu kepada ternak. Jadi jangan dulu langsung diberi konsentrat, tapi diberikan dulu hijauan. Habis hijauannya habis dimakan, baru dikasih konsentrat semuanya. 300 gram itu dicampur air kalau saya. Kalau saya dicampur airnya 50%-nya. Jadi misal dicombornya ya, kalau saya biasanya. Misal si konsentratnya 300 gram, maka airnya adalah 150 gram. Ya. Jangan sampai si combornya itu kayak yang tadi tuh, yang kambing makan combor itu kan terlalu banyak air, itu nanti cepat busuk masalahnya. Nah ini biar untuk memperpanjang masa simpannya atau masa busuknya, maka airnya hanya cemak-cemak. Nah itu 50% dari konsentratnya si airnya. Itu saya combor pakai air, disatukan, kasihkan kepada ternak. Habis tuh makannya, biasanya kan pagi, jam 7 saya kasih hijauan seperempat bagian, ya, seperempat bagian kasih hijauan. Habis hijauannya habis, jam 9 atau jam 10 dikasih konsentrat. Konsentratnya itu biasanya habis sekitaran jam 12 nanti. Jam 12 habis. Jam 1 itu biasanya saya kasih seperempat bagian lagi. Seperempat bagian lagi dari si hijauan. Nah, nanti sore nih mau maghrib itu dikasih yang setengahnya, sisanya hijauan itu dikasihkan sore. Kenapa? Karena dia ada malam yang dia juga suka makan. Makanya dia diperbanyak hijauannya itu di sore hari pakannya. Biar dia nggak berisik juga kalau malam. Caranya gitu. Jadi seperempat pagi hari dikasih konsentrat full, ya sesuai kebutuhannya konsentratnya. Nanti siang dia dikasihkan hijauan seperempatnya lagi. Habis itu sore atau malam dikasihkan sisanya. Berarti setengah bagiannya sekitaran 2 kilo lah, hampir 2 kilo dikasihkan pas sore hari. Itu pertumbuhannya bagus. Saya sampai sekarang di kandang saya kayak gitu caranya. Ada lagi nggak? Nah kalau misalkan sore dikasih comboran tanpa dikasih hijauan, dipastikan biasanya blot. Kalau nggak blot, kasih dosis asam itu di lambungnya. Karena pencernaannya nanti menghasilkan asam laktat secara cepat. Ngeblot Pak biasanya. Oke, ada lagi nggak? Yang perempuan nih, ibu-ibu nih, nanya lah, ayo. Diam aja. Untuk konsentrat nih, tanya. Aduh, ada nggak? Terutama tentang air nih. Ngerti nggak kalian? Cobalah sering-sering main ke kandang, terutama kalau misal ya bagus-bagusnya kalian melihara gitu berapa ekor, biar tahu teknisnya kayak gimana dan penerapannya tuh kayak gimana biar tahu. Jangan cuma teori, karena kalau teori kadang berbeda sekali dengan yang ada di lapangan. Kita berteori tapi kita tidak praktek, aduh, sulit. Ya. Oke, menerima anak PKL, Pak. Saya, Pak. Boleh, nah yang perempuan dulu, silakan Mbak Natalia. Kalau bapak saya itu kayak ngombornya itu biasanya berpengaruh nggak ya Pak terhadap Mbak? pertumbuhan? Sinyalnya gerak-gerak gimana? Oh, ya. Kalau itu Pak, ngombornya itu malam di atas jam 6 itu berpengaruh tidak Pak? Kasih hijauan nggak? Iya, jadi setelah ngombor itu langsung biar
apa kayak kenyang gitu loh, Pak. Dikasih hijauan tapi, Mbak. Iya, sekalian Pak. Setelah Oh, ngomber langsung. sepengalaman saya sih kalau misalkan dikasih hijauan aman biasanya. Aman. Karena itu kan untuk memproduksi, biar dia si mikrobanya, ekosistem mikrobanya biar stabil gitu. Karena kan untuk ruminansia itu lebih membutuhkan mikroba yang dihasilkan dari hijauan sebenarnya ya. Nantinya itu. Mikroba yang dihasilkan dari hijauan. Serat, selulase. Selulolitik ya. Dia itu lebih membutuhkan mikroba selulolitik di dalam rumennya. Nah, nanti kalau misalkan dia dikasihnya hanya konsentrat, nanti yang tumbuh amilolitik malah. Itu bisa menyebabkan asam di dalam saluran pencernaan. Saya rasa aman-aman aja, Mbak, karena memang cara pemberian itu kita banyak berbeda style ya. Kita kan referensinya banyak. Misal si A berguru kepada siapa, saya bergurunya kepada siapa, Mas Yuda bergurunya kepada siapa, kan beda-beda nanti. Dan cara penerapannya beda-beda. Selama itu menguntungkan dan pertumbuhannya bagus, ya itu yang dipakai. Karena kadang di daerah ini yang bagusnya caranya ini, daerah ini katanya yang bagusnya ini, ya itu aja yang dipakai. Yang penting ternaknya sehat, pertumbuhannya bagus. Ya. Namun kalau kita membahas tentang teori, ya teorinya itu harus seimbang antara pemberian konsentrat dan hijauannya itu harus berbarengan karena biar ada proses fermentasi yang baik ya, tumbuh bakterinya pun yang seimbang gitu, ada selulitik, ada amilolitik, ada proteolitik tumbuh nanti di dalam saluran pencernaan kayak gitu. Secara teori seperti itu, tapi kan di lapangan berbeda-beda ya, ikutin aja yang biasanya seperti apa, yang bagus seperti apa. Nih misal kita uji coba tiba-tiba ternaknya bermasalah, ya jangan diikuti lagi, itu salah berarti, ada yang salah. Makanya ketika kita berteori, belajar, dan kita perlu praktek. Nah makanya ya melihara apa gitu, melihara kelinci kayak atau melihara apa yang gampang-gampang, yang sekiranya kalian bisa menerapkan teori saat kuliah. Kalau saya dulu ya kayak gitu, saya ikut UKM sapi perah ya di pas kuliah itu UKM-nya kita bukan UKM kayak futsal, kayak basket, enggak, tapi UKM-nya kandang kalau di tempat saya itu waktu itu. Jadi saya ikutnya ke kandang UKM sapi perah. Ya, kita unit kegiatan mahasiswanya benar-benar pokoknya di kandang sapi perah tuh mau merah kayak mau ngasih pakan, mau apa, kita belajar tentang sapi perah. Tapi di rumah saya melihara domba. Nah, jadi biar sapi perah itu bisa nernak domba juga bisa. Saya PKL di kandang ayam. Nah, biar ilmu yang saya dapat itu praktisnya ayam ngerti, sapi ngerti, domba ngerti nantinya. Makanya kayak gitu. Nah, saya sarankan nih, misal kamu nih, Mbak Natalia kan kamu punya sapi ya, Bapak kamu beternak sapi. Saya sarankan kamu PKL jangan di sapi nanti. Misal di ayam atau di mana, biar ilmunya itu punya, nanti ayam punya, sapi punya. Tapi kalau pengen pendalaman dan kamu pengen benar-benar serius di sapi, ya nggak apa-apa, nanti PKL di tempat sapi yang kualitas manajemennya itu bagus. Diterapkan di kandang kita gitu loh. Kalau saya kayak gitu prinsipnya. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi nggak? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas Fajar. Kandungan nutrien daun singkong karet sama daun singkong biasa itu apakah beda atau sama ya, Pak? Beda. Itu daun pisang itu apakah bisa dibuat untuk pakan gitu? Bisa. Terima kasih. Bisa. Ya rata-rata yang hijauan tuh bisa, Mas. Ini dombanya, kambingnya mau bisa. Rata-rata bisa. Tapi memang dalam setiap hijauan itu ada beda-beda kandungan nutriennya dan berbeda-beda kandungan anti nutrisinya, berbeda juga zat racunnya. Ada hijauan yang nggak memiliki zat racun, ada yang memiliki zat racun. Singkong itu kan memiliki zat racun. Baik singkongnya, baik kulit singkongnya, baik daunnya. Baik yang karet, yang enggak itu mengandung racun. Tapi kalau untuk pakan, ya memang untuk mengejar kebutuhan pakan itu singkong karet. Karena singkong karet kan produksinya banyak. Ya, tapi memang kandungan HCN-nya itu tinggi juga. Caranya ya diolah. Pengen aman, ya minimal dijemur. Ya dikering udarakan, dia keringkan dulu baru diberikan, aman-aman aja. Teman saya di Sukabumi, justru hijauannya itu 80% pakai singkong, Mas. Karena di sana ada perkebunan singkong karet. Pakai singkong karet, biomas. Jadi si pohonnya, si batangnya dengan si
si daunnya dijadikan pakan dan itu aman. Kenapa kok aman ya? Karena mereka udah turun temurun di situ, ternaknya dikasih singkong karet sehingga aman. Nggak ada yang tiba-tiba mati gitu, enggak. Tapi pengalaman saya malah, saya pernah ngasih kambing, bukan domba, kambing malah ini, seharusnya kambing itu lebih tahan. Tapi kambing diberikan daun singkong mati langsung. Kontan saya pernah. Kan beda-beda tiap daerah. Nah, makanya tiap ternak itu kan adaptasinya kayak gimana sebelumnya. Kita harus tahu tuh sejarahnya. Nih, ternak dikasihnya apa biasanya? Dikasih hijauan kah, ditambah konsentrat enggak gitu. Ya kita ngikutin yang sebelumnya seharusnya ya. Karena gini, ketika domba ya, misal domba biasa diberikan konsentrat atau diberikan ampas tahu misal ya, ternak di kandang sebelumnya nih. Kamu misal Mas Fajar beli domba ke saya ya, misal beli domba ke saya meliharanya pakai konsentrat, pakai ampas tahu, pakai hijauan misal. Terus kamu beli domba yang saya, di kamu cuma dikasih hijauan, dipastikan tuh domba pertumbuhannya drop langsung. Percaya sama saya. Dipastikan domba pertumbuhannya drop. Kenapa? Karena nutriennya berbeda. Ya, di saya dipastikan ditambah konsentrat, dikasih ampas tahu, pasti nutriennya lebih tinggi di saya. Ya. Sedangkan kan di kamu cuma hanya hijauan. Ya, cuman itu doang, pertumbuhannya pasti terhambat dan biasanya drop dulu tuh. Sekitar 2 minggu atau sebulan bakal drop. Makanya jangan kaget ketika beli domba, tiba-tiba ditimbang kita beli misal 30 kilo, pas di kita ternyata jadi 25 kilo dalam beberapa hari pemeliharaan, itu. Karena perbedaan pakan biasanya. Kayak gitu. Ya. Jadi harus adaptasi memang. Terima kasih, Pak. Oke, saya rasa cukup dulu ya.